Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim hamidan wa musalliyan wa musalliman ala jamaah subuh adani Allah wa iyyakum wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah yang berbahagia, ini Al-Quran, ini surat dinamakan Fatihatul Kitab. Dinamakan Fatihatul Kitab. Artinya pembuka Alkitab. Disebut Fatihatul Kitab, mu'allif menjelaskan karena adanya berbagai alasan. Yang pertama, mushaf, pengajaran pembacaan Al-Quran dan sholat dibuka dengannya. B, atau yang kedua, dinamakan Fatihatul Kitab karena pujian adalah pembuka setiap pembicaraan. Yang C, ketiga, ini Fatihatul Kitab merupakan surat yang pertama diturunkan. Ada yang kita pahami Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi di dalam penjelasan tafsir surat Al-Fatihah, di situ ada tulisan bahwa yang pertama diturunkan. Yang nggak tahu cara penulisannya seperti apa. D, ia adalah yang pertama-tama ditulis di Lauhil Mahfuz. Al-awwal kutiba fi Lauhil Mahfuz. Ingkang pertama-tama ditulis wonten dhateng Lauhil Mahfuz. Al-Quran itu surat Al-Fatihah adalah yang pertama ditulis di Lauhil Mahfuz. Sedikit penjelasan. Kang aran Lauhil Mahfuz itu adalah sebuah kitab yang diyakini di dalam paham kita Islam sebagai tempat catatan takdir. Semua takdir seluruh alam semesta, termasuk segala kejadian-kejadian insan atau kejadian-kejadian makhluk yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi, maka di Lauhil Mahfuz diyakini terpelihara semua catatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipastikan aman dan tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahui akan catatan rahasia takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh itu artinya lembaran,
tepat hamparan mencatat seluruh kejadian yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Dan terpelihara, terjaga, tetap terpelihara, aman. Jadi catatan segala peristiwa yang telah, sedang dan akan terjadi di alam semesta dicatat di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi mencakup segala hal, mulai dari peristiwa besar seperti penciptaan alam semesta hingga daun-daun yang gugur dari pangkalnya, dari rantingnya, semua ada dalam catatan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk seisi alam semesta ini. Jadi Lauhul Mahfuz itu merupakan gambaran pengetahuan Allah yang meliputi segala sesuatu dan ketetapannya Allah. Begitupun takdirnya seluruh manusia. Dari permulaan zaman sampai akhir zaman. Jadi Al-Fatihah itu pertama kali ditulis. Alasan berikutnya adalah surat Al-Fatihah itu adalah merupakan kunci keberhasilan segala maksud di dunia dan pembuka pintu surga di akhirat. Al-Fatihah adalah kunci pembuka khazanah segala rahasia. Alkitab, dan ia merupakan kunci pembuka perbendaharaan segala rahasia. Al-Quran ini yang dengan tersingkapnya rahasia itu tersingkaplah pula seluruh kandungan Al-Quran bagi orang-orang yang berakal tinggi, orang yang telah mengerti tentang makna-maknanya, akan menggunakannya untuk menyingkap hal-hal yang mutasyabbih, hal-hal yang belum jelas, dan mengambil petunjuk dari ayat suci Al-Quran ini. Maka Al-Quran ini dinamakan pula Ummul Quran, induknya Al-Quran. Induk sesuatu berarti pangkalnya, dinamakan demikian karena maksud dari seluruh kandungan Al-Quran menetapkan 4 perkara, yaitu menetapkan ketuhanan, menetapkan kenabian, menetapkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, raja yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Menunjukkan kepada tidak adanya kebesaran dan kekuasaan bagi segala yang ada kecuali kekuasaannya dan kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus menetapkan bahwa segala sesuatu terjadi karena qada, kepastian, dan qadar Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat ini dinamakan pula As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang
Buktinya kalau kita sholat selalu baca Fatihah. Karena ayat-ayat berjumlah 7. Masing-masing ayatnya sebanding dengan sepertujuh Quran. Sehingga orang yang membacanya akan diberi pahala sebagaimana pahala membaca keseluruhan Al-Quran. Kemudian karena orang yang membuka mulutnya untuk membaca ketujuh ayatnya, ayat Al-Quran Fatihah ini akan ditutupkan pintu-pintu neraka. Jadi jumlah 7 itu sama persis dengan 7 pintu neraka. Jadi kalau membaca surat Al-Fatihah yang 7 ayat sama persis dengan jumlahnya pintu neraka yang 7, baginya akan ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita terjun segala pemikiran dan kesiapan dan kekhusyuan baca Fatihah, satu Fatihah 7 ayat, berarti Allah akan menutupkan bagi kita sejumlah bilangan pintu neraka yang 7. Mudah-mudahan kitanya dihalang-halangi untuk tidak bisa masuk ke dalam neraka. Hikmah dari surat Al-Fatihah. Kemudian Fatihah ini digandakan membacanya, dilipat gandakan di dalam setiap sholat atau di dalam setiap rakaat sholat. Jika dinisbahkan kepada rakaat yang lain atau maksudnya di dalam satu rakaat, satu surat digandakan baik secara hakiki maupun secara hukmi. Ya, Al-Fatihah itu diturunkan 2 kali. Pertama diturunkan di Mekah dan yang kedua diturunkan di Madinah. Tuan-tuan yang berbahagia, jamaah Prosedulur hadani Allah wa iyyakum. Selain daripada nama-nama tadi, surat Al-Fatihah itu dinamakan pula surat sholat. Surat sholat dinamakan pula juga surat Asy-Syifa, surat As-Safiyyah, surat Azazul Quran, Al-Kafiyah, Al-Wafiyah, surat Al-Hamd, surat As-Su'al, surat As-Syukr, syukrun, surat Ad-Du'a karena mengandung 2 dan karena mengandung doa, dan surat Al-Khans karena menurut atau riwayat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fatihatul Kitabi kanzun min kunuzi arsyiyi. Dalam hadis qudsi bahwa Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, iku kanzun, merupakan pembuka kitab, salah satu di antara perbendaharaan, min kunuzi arsyi, dari salah satu perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min kunuzi arsyi, perbendaharaan arasku. Aras itu makhluk yang paling besar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alif Lam Mim. Wallahu a'lam bimuradi. Tuan-tuan yang berbahagia, Prosedulur hadani Allah wa iyyakum.
Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Segala puji hanya bagi zat yang dipuji, karena memang dia merupakan sumber segala pemujaan. Yang dipuji karena hal itu memang adil, dan yang diibadahi karena memang dialah Allah yang berhak untuk itu. Baik segala puji itu bersifat ainiyah secara nyata maupun bersifat irdiyah penghormatan semata, seperti terhadap seorang raja manusia pun atau lainnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak ngerti dan tidak paham. Kata orang alim, kita lewat di jalan, di kiri kanan jalan kita lewat itu ada pepohonan, ada bunga-bunga, ada batu kecil, bahkan ada makhluk-makhluk melata yang tidak kelihatan mata, ada burung terbang. Itu sedang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca tasbih dengan bahasanya masing-masing, kita tidak paham. Kata puji itu berarti memanifestasikan kesempurnaan pihak yang dipuji. Menurut kaum sufi, alhamdulillah artinya mengatakan puji itu berarti memanifestasikan kesempurnaan pihak yang dipuji. Adapun kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sifat, perbuatan dan asar tandanya Allah Subhanahu wa taala. Syekh Daud Al-Qusairi mengatakan bahwa pujian itu dapat bersifat qauli, perkataan, dapat bersifat fi'li, perbuatan, dan bersifat hali ataupun keadaan. Pujian yang bersifat qauli atau lisan memujinya dengan berbagai ungkapan, dan dia menggunakan untuk memuji zatnya sendiri, sebagaimana disampaikan melalui para nabinya. Pujian yang bersifat fi'li ialah melakukan perbuatan badaniyah seperti ibadah dan segala kebaikan-kebaikan demi mendapatkan keridhaannya dan mengharapkan surganya yang mulia. Manusia wajib memuji dengan lisan, setidak-tidaknya mengucapkan alhamdulillah, juga dengan setiap anggota badan sebagai pencerminan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi yang mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji hanya bagi Allah atas nikmat segala keadaan. Pujian ini hanya mungkin dilakukan dengan menggunakan setiap anggota badan untuk melakukan ibadah secara syar'i. Sebab atas landasan itulah diciptakan demi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi segala perintahnya. Ibadah bukanlah untuk memenuhi berbagai kesenangan dan kehendak nafsunya. Tuan-tuan yang berbahagia, adapun puji yang bersifat hali, keadaan, itu dilakukan dengan roh. Bagaimana ya? Marilah nanti kita
belajar. Puji dengan menggunakan roh. Dan puji dengan menggunakan kolbu. Seperti memiliki sifat-sifat kesempurnaan ilmiah dan amalia, serta berakhlak dengan akhlak ilahiyah. Bukankah manusia diperintahkan supaya berakhlak dengan akhlak Allah, sebagaimana dituturkan melalui lisan para nabi sallallahu alaihi wasallam, agar segala kesempurnaan menjadi milik diri mereka. Pada hakikatnya pujian itu juga merupakan pujian Allah terhadap zatnya sendiri dalam versi tafsili secara rinci yang disebut dengan al-madzohir atau manifestasi, karena sifat-sifat itu tidak mengubah zatnya. Adapun pujiannya terhadap zatnya dalam porsi jam'i secara global. Lafaz ilahi secara qauli sebagaimana yang difirmankannya di dalam kitab dan sahifahnya itu merupakan penggalan terhadap zatnya yang bersifat kesempurnaan, sifat kamaliyah, serta fi'li ialah perwujudan segala kesempurnaan, keindahan dan keagungan dari alam gaib ke alam nyata, dari alam batin kepada alam lahir, dan dari alam pengetahuan kepada alam kebendaan substansial dalam sifat dan nama-namanya. Dan berikutnya secara hali ialah kejelasannya Allah di dalam zatnya dengan segala kekayaan azali zaman yang sebelum terjadi apa-apa. Yang maha suci Allah dan maha kuasa dan tampaknya cahaya azali. Ringkasnya, dia adalah yang memuji dan dia pula yang dipuji secara global dan terinci. Tuan-tuan yang berbahagia, setiap orang yang memuji dengan pujian qauli, alhamdulillah, ucapan alhamdulillah, mestinya mengenal zat yang dipuji dengan menyandarkan sifat-sifat kesempurnaan kepadanya. Jadi pujian itu mengharuskan pengenalan. Kita memuji itu artinya kita sudah kenal lebih dulu. Alhamdulillah, segala puji itu mencakup pujian, mencakup syukur, mencakup sanjungan. Cakupannya alhamdulillah, lafaz alhamdulillah yang dikatakan alhamdulillah itu di dalamnya mencakup pujian, mencakup syukur, dan mencakup sanjungan. Oleh karena itu kitabnya pun diawali dengan pujian terhadap dirinya, terhadap zatnya sendiri. Bersyukur kepada Rabb semesta alam dan sanjungan terhadap yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang berkuasa di hari pembalasan. Atas dasar ini seorang hamba tidak memujinya dengan ketiga cara ini secara hakiki, melainkan masih dianggap secara taklidi, masih meniru dan majazi, seperti bukan asli. Yang pertama, karena pujian dan sanjungan dengan cara yang layak bagi zat atau sifatnya itu merupakan cabang pengenalan terhadap esensi keduanya, zat dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhituna bihi ilma. Surat Toha ayat 11. Ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Ilmu manusia itu
sangat terbatas sekali. Sedangkan yang dipuji adalah zat yang sangat luas ilmunya. Maka ilmu mereka kita manusia tidak dapat meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, dan mereka kita manusia tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Yang kedua, dilakukan seperti Nabi Muhammad SAW melakukannya ketika beliau diperintahkan pada malam Isra Mi'raj supaya memujinya. Beliau bersabda, hamba tidak dapat menghitung pujian terhadapmu. Beliau mengetahui bahwa beliau harus mematuhi perintah dan memanifestasikan ubudiyah, penghambaan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, pujilah seperti yang aku turunkan kepadamu. Jadi pujian itu dilakukan dengan cara meniru Allah. Allah telah memerintahkan pula kepada kita supaya memujinya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Dengan cara meniru sebagaimana firman-Nya, Qulil hamdulillah. Katakanlah segala puji hanya bagi Allah. Firman Allah mengatakan qulil hamdulillah. Qul, katakan alhamdulillah. Yaitu diperintahkan untuk mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat gaya bahasa Al-Quran itu kadang-kadang muter-muter, bolak-balik. Allah ngomong akan dirinya kepada kita. Seperti waqur rabbi zidni ilma, dan katakan oleh Muhammad, rabbi zidni ilma, ya Tuhan berilah aku tambahan ilmu. Nah ini waqulil hamdulillah, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala seperti bersifat taklim, ngajari, bersifat irsyad, mendidik, meneladani. Jamaah yang berbahagia, demikianlah dikatakan di dalam kitab At-Ta'wilatun Najmiyah. Di dalam Minhajul Abidin, kitab karangan Imam Ghazali, mengatakan bahwa puji Allah, bahwa puji dan syukur itu merupakan akhir tujuan rintangan yang mesti didahului oleh seseorang untuk memperoleh yang dicarinya. Sekali lagi, bahwa kata Imam Ghazali bahwa puji dan ataupun syukur, puji dan syukur itu merupakan akhir tujuan rintangan yang mesti didahului seseorang dalam memperoleh yang dicarinya. Hal pertama yang menggerakkan bahwa untuk menempuh jalan ibadah ialah sentuhan samawi dan taufik, khususnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nura idza dakhalal qalbal abdi in fataha wa syaraha. Apabila cahaya telah masuk ke dalam kalbu seseorang, maka kalbu itu akan terbuka, dan dengan sendirinya kalbu menjadi lapang. Wahai Rasulullah, tidakkah tanda-tanda untuk mengetahui keterbukaan itu engkau ungkapkan? Beliau menjawab, at-tajafa andaril gururi wal inabata
ila daril khuludi wal istidadu lil mauti qabla nuzulihi. Menjauhi dunia, negeri yang penuh dengan tipu daya, kembali ke akhirat, negeri yang abadi, dan bersiap-siap menghadapi maut sebelum maut itu tiba. Masih banyak lagi, tapi kita terbatas dengan waktu. Perlu dibicarakan bahwa Al-Quran itu mencakup banyak isi yang bersifat hukum, yang bersifat perintah, yang bersifat larangan, yang bersifat janji, yang bersifat ancaman, yang bersifat memberikan semangat dapat pahala balasan surga. Ada lagi yang mendapatkan siksa macam-macam. Dan yang kita tidak kalah pentingnya, Al-Quran itu juga ada ayat-ayat yang membahas kisah-kisah. Sampai ada satu surat namanya Al-Qasas, kisah-kisah. Kisah orang-orang terdahulu, orang-orang penting, orang-orang yang dijadikan patokan, orang terkutuk, orang yang berbahagia, kisah para nabi, para rasul. Kenapa itu semua? Karena untuk mengantarkan paham kita lebih jelas lagi. Jamaah yang berbahagia menjelaskan kaum Bani Israel, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Soleh. Ini berarti apa yang digambarkan oleh Al-Quran itu akan kita jumpai oleh kita juga di tengah-tengah masyarakat. Seperti wahai Bani Israel, Al-Quran menyinggung firman-Nya Al-Quran, wahai Bani Israel, ingatlah sewaktu nenek moyang kalian membunuh seseorang, yaitu yang diharamkan membunuhnya. Amil bin Syarohil namanya. Itu ada di dalam kitab Bada'i'uz Zuhur fi Waqa'id Duhur. Kemudian di antara 25 nabi, dari Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, seperti namanya salah seorang Luqman, ada yang namanya Luqmanul Hakim, disebut-sebut. Itu isinya mengandung didikan. Tuan-tuan yang berbahagia, di antara 25 nabi, dari semenjak Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran menjelaskan bahwa nabi yang paling sering disebut namanya di dalam Al-Quran ada. Jawabannya, yang paling sering disebut di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihi salam. Al-Quran menyebut nama Musa itu sampai 136 kali. Berapa jumlahnya? 136 kali. Apa coba hikmahnya? Barangkali menurut pemahaman kita yang awam, kenapa Nabi Musa banyak disebut-sebut di dalam Al-Quran? Berarti pengalaman yang dilakukan atau kisah yang dikisahkan oleh Nabi Musa itu kerap terjadi. Walaupun sudah lewat, terjadi diulang oleh Nabi kita Muhammad beserta umatnya. Sebab hidup ini seperti berulang kali, berulang-ulang. Cuman beda ceritanya, mirip-mirip.
136 kali Nabi Musa. Nabi Ibrahim disebut berulang-ulang di Al-Quran sampai 69 kali. 69. Nabi Yusuf namanya disebut berulang-ulang di dalam Al-Quran mencapai 58 kali. Nabi Isa alaihi salam disebut-sebut di dalam Al-Quran, cerita dirinya mengenai dirinya 55 kali. 21 kali dengan menggunakan kata Nabi Isa alaihi salam. 11 kali menyebut Nabi Isa dengan sebutan Al-Masih. 23 kali disebut di dalam Al-Quran menyebut Nabi Isa sebagai putra Maryam. Nabi Nuh disebut 43 kali. Nabi Lut disebut 27 kali. Nabi Adam disebut 25 kali di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad disebut 25 kali. Nabi Sulaiman disebut di dalam Al-Quran 21 kali. Nabi Harun disebut di dalam Al-Quran 20 kali. Nabi Yakub disebut di dalam Al-Quran namanya diulang sampai mencapai 18 kali. Nabi Dawud 18 kali namanya disebut berulang. Nabi Ishak 17 kali. Nabi Ismail 12 kali. Nabi Zakaria 12 kali. Nabi Syuaib 11 kali. Nabi Soleh diulang 10 kali. Nabi Hud disebut berulang 7 kali. Nabi Yunus 5 kali. Nabi Yahya 5 kali. Nabi Ayub 4 kali. Nabi Ilyas 4 kali. Nabi Idris 2 kali. Nabi Dzulkifli 2 kali sebutannya diulang-ulang di dalam Al-Quran. Nabi Ilyasa. Semua nabi-nabi membawa cerita. Bukan hanya mulus enak saja, tetapi banyak Al-Quran yang menyebutkan perjuangan mereka penuh rintangan. Sehingga Al-Quran menyebutnya dengan kata yang halus, wafatanna kafutuna. Aku akan mengujimu dengan berbagai macam ujian. Ujian menjalani hidup di tengah masyarakat. Berarti kita umat Nabi Muhammad tidak jauh berbeda. Sebagaimana kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran menyebut kisahnya Fir'aun. Wafatanna kafutuna. Zamannya Nabi Musa. Tiap bayi lahir laki-laki dibunuh, dibantai coba. Masih bayi dihanyutkan Nabi Musa di sungai. Banyak kisah-kisah yang mutunya sangat penting yang nantinya akan berjumpa dengan kita. Yang namanya ujian itu bukan yang belenak dan susah saja, tetapi yang baik pun adalah ujian. Khairon yang baik dan yang tidak suka itu ujian. Ahasiban nasu ayyutraku amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatan